dalam jabatan pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111777. Insya Allah hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas kinerja dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di SMA Al-Hadid Cilengsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kita mengecek kelas dulu ya. Yuk, silakan. Apakah mejanya sudah rapi semuanya? Cek kolong-kolong mejanya, teman-teman. Sudah? Sudah. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran teman-teman. Adia, Adila, Aish, Raisa, Raya, Rojwa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, kita breaking dulu ya. Gimana, setuju? Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Ya. Konsentrasinya memudar. Ulangi, kita fokus. Kayu pahalu pun nak? Alhamdulillah ini Yohair. Sebelumnya Ibu mau menanyakan pelajaran yang lalu ya, yang udah kita pelajari. Ya. Siapa yang masih ingat? Ini Bu. Ya, silakan Balkis. Kemarin itu kita belajar tentang cabang iman. Cabang iman itu yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah, Balkis. Masih mengingat pelajaran yang lalu ya? Ya. Ada yang tahu arti dari manjada wajada? Masya Allah. Apa artinya? Mendapatkan apa? Nah, apa yang dia sungguh-sungguh kan ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, kehidupan sehari-hari. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Orang pamer. Ini anak-anak. Permasalahannya di mana? Dia ngasih tapi pamer. Bolehkah kita pamer? Tidak. Karena itu sifat tercela. Materi kita kali ini dari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini maksud dari menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai. Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Dengan akhlak yang baik. Ada lagi? Menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai adalah kita itu hidup dengan mempunyai tujuan. Tujuan hidup kita apa? Aku ingin membahagiakan orang tua. Nah, itu tujuan hidup. Dengan cara apa? Dengan belajar yang rajin, dengan menghafal Al-Quran, dengan mempunyai nilai yang bagus agar orang tua senang, apalagi dia dapat beasiswa. Itu tujuan. Ya. Jadi hidup kita akan bernilai ketika apa? Ketika kita sudah mendapatkan ya bernilai. Ya, ya, udah ketemu semua? Sudah? Sudah ketemu Kak, Lea? Udah. Ayo, dengarkan ya teman-teman. Siapa yang mau jadi saudara setan? Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Ya, sebaliknya jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemborosan. Paham? Ya, contoh. Ya. Jadi boros itu bukan soal yang uangnya itu besar ya, tapi hal-hal yang tidak terpakai. Contohnya setelah kita surah Ali Imran ayat 180, ada yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih Sa. Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang baca artinya? Ada yang mau baca? Kelompok lain lah, ayo. Siapa? Boleh. Silakan. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan mengira bahwa kikir itu baik. Sebenarnya konsepnya gini, ketika kita memberi, nih misalnya punya anggur 10 biji gitu. Nah, ketika itu dimakan oleh teman 1 biji atau 2 biji, itu sebenarnya dia itu sedang menabung pahala untuk di akhirat, ya. Jadi konsep orang kikir itu nggak berpikir seperti itu. Dia itu mikirnya apa? Aku nanti nggak kenyang. Kalau mau beli sendiri aja. Tapi kalau konsep orang yang bersedekah atau tidak ada rasa kikir ingin berbagi ke temennya, dia akan pikir apa? Kalau dimakan insya Allah akan menjadi berkah pahala walaupun hanya bisa memberikan 1-2 anggur. Seneng nggak temennya dibagi anggur? Seneng. Ketika teman kamu makan itu, mudah-mudahan rezeki orang tua saya bertambah. Yang pertama apa? Hasan ilmu. Yang kedua? Ketiga?
melakukan dengan sabar dan ikhlas. Jadi orang yang beramal itu pun pasti akan dicoba gitu kan. Ya, terus saya tanya, loh kok kamu malah udahan sholatnya baru 1 rakaat? Aku tadi ria, jadi nggak jadi sholat. Oh jadi nggak jadi gitu? Iya, daripada sia-siakan amal kita karena ria, jadi mending nggak usah sholat. Nah itu kan. Ketika itu berarti kita harus tetap sholat sambil membenahi hati. Bukan malah nggak usah deh karena aku udah niat ria dari awal. Enggak, harus dibenerin, hatinya yang dibenerin, tapi tetap sholat karena hati itu butuh dilatih, ya enggak? Satu, belum melakukan udah niat muria, sadar banget kan kalau gitu kan, sadar. Yang kedua, setan itu bakal terus mempengaruhi kita, mau dari luar kayak teman kita, dari dalam kayak sama. Intinya setan itu pengen kita itu tidak beramal, paham nggak? Jadi bukan soal ibadahnya tapi nggak beramalnya. Atau orang yang misalnya pas pelajaran jam kosong dia baca Quran, ya niat awalnya ya emang pengen ngapalin, ya kan, karena Allah Ta'ala, tapi pas di pertengahan lama-lama kesusupan setan, aduh jadi bangga gini-gini, yang lainnya ngobrol, aku doang yang ngaji Quran nih, gitu gimana? Tutup Qurannya atau lanjutkan. Kenapa? Kalau kamu tutup Quran kamu kalah dari setan. Kalau kamu lanjutkan, kamu tuh pasti ada pergejolakan batin kan di situ, bisa melawan setan. Paham? Atau di awal megang Quran pun udah ada niat ria, udah lanjutin aja. Ya. Insya Allah lama-lama dengan perjuangan, dengan sabar, kita bisa ikhlas. Karena hati itu butuh dilatih. Ya, baca bareng-bareng. Ya. Makanya ini adalah urusan hati. Ya. Sepele sih, materinya sepele, tapi sebenarnya aplikasinya, penerapannya yang susah. Ria paham, takabur paham. Mengerti kan semua juga, oh takabur sombong Bu. Teori mah gampang, tapi masalahnya di praktek. Hati kita yang harus terus berlatih. Ayo baca. Hati. Ya. Caranya gimana Bu biar ngeluarin yang kayak gitu? Latih hati, latih diri. Semuanya ini sebenarnya pembahasannya kita melatih hati, ya kan? Latih diri. Ya. Ada yang mau baca satu orang atau bareng-bareng aja? Saya. Sekarang menghindari sifat tercela yang pertama Allah, yang terakhir meningkatkan kesadaran diri. Nah, meningkatkan kesadaran diri. Kita tahu nih, wah lagi ria nih. Yang penting sadar dulu aja. Jangan sampai kita tuh nggak sadar punya penyakit itu. Ya, aduh aku foya-foya nih beli ini barang-barang yang tidak bermanfaat, gimana ya? Yang penting sadar dulu aja. Kalau udah sadar, insya Allah nanti ada jalannya untuk menghindari atau menghilangkan itu. Sepertinya sudah mengantuk semuanya. Speaking lagi dah, speaking. Ya, peregangan. Ayo bangun. Ayo boleh berdiri. Kalau bilang 2 berarti, wah. Kalau bilang 1, tepuk 1. Nah, ulangi. 1, 2, 3. 4. Tidak konsentrasi, sudah makin siang ternyata ya. Ayo, 4. Aduh, sudah mulai ngantuk. Ayo, 1, 2. Alhamdulillah. Udah mulai enakan? Nah, bikin tugas kelompok ya. Ya, presentasi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya. Ada 4 gambar tentang pembahasan untuk presentasi ya. Kelompok 1 mengambil tema berfoya-foya. Kelompok 2 mana? Ini ya, kelompok 2. Takabur. Kelompok 3? Ya, kelompok 4 hasad ya. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Kerjakan selama 5 menit. Paham? Paham kelompok 4? Paham. Ya. Siapa dulu nih yang mau maju nih? Yang siap? Oke, ayo. Yuk, silakan. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan tentang foya-foya, guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya Jara. Foya-foya dalam Islam berarti menghambur-hamburkan harta secara berlebihan tanpa manfaat yang jelas. Berbunyi Allah subhanahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dari kelompok kita, siapa yang mau bertanya? Mau nanya apa tuh? Boleh. Dokumentasi foya-foya gimana? Mempraktikkan hidup dengan sederhana, ngebedain yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Terus juga kayak buat anggaran, terus sama ngelakuin hal-hal yang baik, contohnya kayak bersedekah sama membantu orang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kelompok 2? Yang jawab sudah. Ayo, silakan, ayo maju yang udah siap. Siapa kelompok 2? Oh iya. Sedang berdiskusi. Kelompok 3 dulu aja nggak apa-apa, yang udah siap aja ya. Ya udah, ayo. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini ingin membahas tentang gambar nomor 3. Ini ada orang dia pakai perhiasan sedia pamer. Nah, ya jadi kita mau mempresentasikan tentang ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah termasuk ke dalam syirik kecil atau bisa disebut juga dengan syirik khoti, karena dia tersembunyi di dalam hati. Terus Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwasanya ria sangat berbahaya karena bisa merusak keikhlasan. Dalam surat Al-Baqarah 264 menegaskan bahwa amal yang dilakukan dengan ria akan hilang pahalanya seperti debu yang tertiup hujan. Nah, terus ada jenis-jenis ria. Jenis-jenis ria itu ada 2. Yang pertama tadi ria khalish. Kalau ria khalish itu dia ibadah buat dilihat manusia doang. Terus yang kedua itu ada ria syirik. Kalau ria syirik itu ibadah untuk Allah tapi dia pengen dipuji. Terus ada bentuk-bentuk ria. Yang pertama itu ria dalam niat. Dia itu berpura-pura ikhlas padahal enggak. Terus yang kedua itu ria dalam perbuatan. Dia menampakkan tanda-tanda ibadah agar dianggap soleh. Misalnya kayak wajahnya dipucetin gitu biar disangka dia lagi puasa. Ada yang mau bertanya? Dampak negatifnya itu amal ibadah menjadi sia-sia. Orang lain yang terakhir itu menimbulkan iri dan dengki di masyarakat. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan dan sharing-sharing sedikit tentang takabur. Oke. Perkenalkan, nama aku Laya Isyani. Aku Atika. Aku Zakira. Nah, teman-teman di sini kan tadi udah dijelasin sama Bu Yeni. Kira-kira kita udah tahu kan secara umum tentang takabur itu kayak gimana? Ya. Oke. Nah, aku juga mau jelasin yang di sini di lembar kerja kelompok kita. Jadi, kalau dari pengamatan kelompok aku, gambar di samping di sini itu kan kelihatan ya, dia tuh lagi pegang mangkok isi apa tuh? Isi uang. Nah, gambar di samping menjelaskan seseorang yang memamerkan harta kekayaan secara berlebihan karena kalau dia lagi memamerkan itu, dia timbul rasa senang di hatinya. Nah, jadi sifat takabur itu apa sih? Sifat takabur adalah sikap yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Jadi contohnya kalau direalisasi di kehidupan itu, orang-orang yang takabur itu misalnya lagi diskusi, terus dia tutup telinga. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Ada, jangan ya. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Nah, ada juga dalil yang menunjukkan kalau Allah itu melarang kita mempunyai sifat takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, karena tadi aku bilang kan mau sharing-sharing. Jadi aku mau kasih tips ke kalian biar kalian bisa menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya. Karena semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Hargai teman-temannya ya. Jadi kalau misalnya nanti diskusi, tolong dibuka telinganya atau realisasikan kehidupan yang lain juga. Terus, bersifat rendah hati atau tawadu. Nah, teman-teman sampai di sini ada yang mau bertanya? Sifat takabur itu akan pasti punya dampak negatifnya kan. Jadi dampak negatifnya itu yang pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua dibenci dan dijauh. Yang kelima dimasukkan ke dalam neraka. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau gitu sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan keempat ini di bagian hasad, kita akan menjelaskan secara menyeluruh tentang hasad. Oke. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika tidak mampu mengelola kekurangan dan kelebihan, akan muncul sifat hasad, yaitu rasa tidak senang terhadap nikmat orang lain serta keinginan agar nikmat itu hilang. Namun, hasad yang diperbolehkan hanya ada 2, yaitu iri terhadap orang yang diberi harta lalu digunakan untuk jalan kebaikan, dan yang kedua, diberi ilmu lalu diamalkan dan diajarkan. Lalu, bagaimana sih cara menghindari sifat hasad? Cara menghindari sifat hasad yaitu pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memperbanyak rasa syukur, bersikap rendah hati atau tawadu, suka membantu sesama, mempererat silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Intinya atau kesimpulan yang didapat yaitu hasad merugikan diri sendiri karena menghapus kebaikan dan menimbulkan kebencian. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan bersyukur, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. Ada yang mau bertanya? Aku. Bagaimana Al-Quran dan hadis memandang sifat hasad? Nah, jadi dalam pandangan Al-Quran dan hadis, sifat hasad, sifat dengki ini adalah penyakit hati yang sangat tercela dan berbahaya dengan pengecualian pada dua perkara. Hasad didefinisikan sebagai perasaan iri, hati yang timbul karena tidak senang melihat kenikmatan atau kebaikan yang didapat orang lain dan berharap agar nikmat itu hilang. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semuanya nilainya bagus-bagus. Bagaimana kalau kita nonton video dulu? Ya. Jadi tadi sudah tegang kan presentasi, sekarang kita nonton. Siapa yang suka nonton Nusa Rara? Adik aku, bukan aku. Kedengeran suaranya? Siapa yang mau menyimpulkan dari kisah Nusa dan Tara? Video Nusa dan Tara. Ada? Ya, silakan. Mau yang mana? Jangan boros atau jangan sombong? Dua-duanya boleh. Masya Allah. Berarti sangat fokus ya menonton videonya. Termasuk temannya syaitan. Maka dari itu kita harus menggunakan sesuatu secukupnya dan sesuai kebutuhannya saja. Contoh sifat pembahasannya yaitu kita menghabiskan makanan, membiarkan air terus mengalir, dan kalau yang video kedua jangan sombong itu pentingnya bersikap tawadu atau rendah hati, dan larangan untuk bersikap sombong karena sikap sombong itu tidak disukai oleh Allah dan termasuk temannya syaitan. Dan juga lupa bahwa seluruh kebaikan datang dari Allah. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya untuk teman kita. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Ya, ayo kesimpulannya itu sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dan menggantinya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Ada yang mau menambahkan kesimpulan untuk hari ini? Ya, ada yang mau menambahkan? Ayo, ya, silakan. Jadi kalau yang sebenarnya aku pelajari dari hari ini, berfoya-foya, takabur, dan hasad itu salah satu sifat-sifat yang buruk dan harus kita hindari. Dihindarinya dengan gimana? Dengan sifat-sifat yang justru mengarahkan kita kepada tujuan yang positif daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Ya, terima kasih kesimpulan untuk hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian, menyenangkan? Seru. Apakah bermanfaat untuk pelajaran hari ini? Bermanfaat. Baiklah, materi pekan depan yaitu tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Ada tabungan apa? Muamalat. Selain muamalat ada BSI. Di sini ada yang udah nabung belum? Di mana? Di celengan, di Mama. Oh, di Mama. Kita tinggal ambil di Mama gitu. Ya.